Diet merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur. Gunanya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh serta keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai dan menjaga berat badan yang terkontrol. Meski begitu, tidak semua diet dilakukan untuk menurunkan berat badan. Beberapa orang melakukan diet atas dasar anjuran dokter karena mengidap penyakit tertentu yang memaksanya untuk mengatur segala nutrisi yang akan masuk ke tubuhnya. Oke, dan ini adalah macam-macam jenis diet. Yang pertama itu diet keto. Diet keto ini simple. Diet ini menerapkan pola makan tinggi lemak dan protein, tapi rendah karbohidrat. Tujuan diet ini agar tubuh lebih banyak mendapatkan kalori dari protein dan lemak. Menurut Journal of European Nutrition, kondisi ini bisa menguras simpanan gula sebagai sumber energi dan menggantikannya dengan protein dan lemak. Kondisi inilah yang menimbulkan proses ketosis, yaitu kondisi ketika tubuh tidak lagi ada asupan karbohidrat dalam kurung glukosa sebagai sumber makanan untuk diproses menjadi energi. Adanya ketosis diharapkan bisa membantu menurunkan berat badan. Hal yang perlu diingat, sumber lemak diet keto ini bukan sembarang lemak seperti gorengan. Sumber lemaknya sebaliknya berasal dari produk susu, telur organik, dan minyak seperti kelapa dan zaitun. Tidak hanya itu, lemak sehat juga bisa diperoleh dari kacang-kacangan, almond, dan mente, dan buah alpukat. Lalu yang kedua, diet Atkins. Diet Atkins merupakan pola makan yang bertujuan untuk mengendalikan asupan karbohidrat sebagai gantinya. Orang yang menjalani diet ini diperbolehkan untuk mengkonsumsi lebih banyak lemak. Singkat kata, diet ini mungkin lebih berbeda dengan diet lainnya. Alasannya, diet Atkins memperbolehkan seseorang mengkonsumsi lemak tak seperti diet pada umumnya. Hal yang perlu diketahui, tidak semua lemak itu berdampak negatif pada kesehatan. Lemak tak jenuh atau HDL alias lemak baik diperlukan tubuh agar fungsinya tetap berjalan normal. Diet ini bisa dicoba bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Lemak HDL yang dikonsumsi ini berfungsi untuk melindungi kesehatan jantung, mengontrol gula darah, hingga membantu menurunkan berat badan. Bagaimana dengan menunya? Menu diet ini bersumber pada makanan dengan kandungan protein murni, lemak HDL, dan sayuran tinggi serat. Pola makanan yang rendah karbohidrat ini bisa meningkatkan metabolisme sehingga tubuh bisa membakar lebih banyak simpanan lemak dalam tubuh. Yang ketiga, diet Mediterania. Diet Mediterania merupakan jenis diet yang paling dianjurkan untuk dilakukan dalam upaya menurunkan berat badan dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Diet ini merupakan metode yang dilakukan dengan menggabungkan kebiasaan hidup sehat tradisional orang yang hidup di negara perbatasan dengan Laut Mediterania. Prinsip dalam metode diet ini adalah mengkonsumsi jenis makanan yang sehat, kaya akan kandungan sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Tak hanya itu, metode diet ini juga menganjurkan untuk mengkonsumsi sedikit ayam, daging merah, serta lemak tak jenuh dari minyak zaitun dan kacang-kacangan. Diet Mediterania memang memiliki beragam manfaat bagi tubuh.
Menurut sebuah penelitian, orang yang menerapkan diet ini memiliki resiko 30% lebih rendah untuk terserang penyakit jantung dan stroke. Lalu yang keempat itu adalah diet paleo. Diet paleo merupakan pola makan manusia di era prasejarah atau manusia purba, tepatnya manusia gua zaman prasejarah masa Paleolitikum. Diet ini diduga bisa meminimalisir resiko penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Pola makan diet paleo boleh dibilang meniru pola makan manusia purba. Diet ini menyesuaikan pola makan dengan sumber yang telah tersedia di sekitar kita. Bedanya saat ini persediaan makan sudah tersedia dan bisa didapatkan dengan lebih mudah. Tidak seperti masa itu yang mengharuskan orang untuk berburu. Oleh karena itu, bahan makanan yang dijual di pasar swalayan atau tradisional bisa digunakan ketika menjalani diet satu ini. Setelah itu barulah pengolahannya mengikuti metode manusia purba yang cukup sederhana seperti ditumis, dikukus, atau dibakar. Metode diet ini sederhana. Orang yang mengadopsi diet keto dianjurkan untuk menghindari gula dan karbohidrat secara berlebihan. Sebagai gantinya, orang yang menjalani diet ini diharuskan untuk mengasup lebih banyak protein dengan berkurangnya asupan karbohidrat dan gula. Kondisi inilah yang nantinya diharapkan mampu menurunkan berat badan. Tak cuma itu, meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, diet ini diduga bisa meningkatkan kontrol gula darah dan fungsi hormon insulin. Hormon ini sendiri bertugas untuk mengalihkan gula dari dalam darah agar masuk ke dalam organ yang membutuhkan atau bisa juga disimpan ke tempat penyimpanan guna memenuhi kebutuhan di lain waktu. Hal yang perlu digarisbawahi, terlepas dari diet apapun yang akan diterapkan, cobalah pastikan diet tersebut aman untuk dijalani, sebab orang dengan kondisi tertentu mungkin tidak boleh menjalankan diet jenis tertentu. Contohnya diet keto yang tak boleh dijalani oleh ibu hamil atau menyusui, atlet, dan pengidap diabetes tipe 1. Oleh sebab itu, cobalah diskusikan terlebih dahulu dengan dokter ahli gizi sebelum memutuskan untuk menjalani diet. Tujuannya jelas supaya diet tersebut efektif untuk menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan berat badan, bukan malah memicu masalah kesehatan. Oke teman-teman, itu dia berbagai jenis diet yang kita bisa coba lakukan dan teman-teman bisa melakukannya ya. Oke teman-teman, itu saja, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru datang dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, tinggalkan komen, like videonya juga. Oke, gitu saja dari saya. Thank you, see you, bye.